Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sudah mengumumkan susunan kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Lalu bagaimana menakar susunan kabinet yang berisi 48 menteri ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Waketum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Selamat pagi, Bang Habib. Pagi, Bang Habib. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bang Habib, dengan nama-nama menteri yang diumumkan oleh Pak Prabowo tadi malam, apakah kira-kira sudah pas nih Pak nama-namanya dengan keahlian mereka masing-masing? Ya, kalau kita lihat justru memang ini sudah sangat sesuai ya dengan masing-masing tokoh yang disebut nama juga diperbincangkan oleh masyarakat tokoh tersebut. Ada beberapa yang sebagian saya kenal selain latar belakangnya ya di bidang tersebut seperti Pak Maman Abdurrahman ya. Lalu ada juga Pak Supratman Andi Aktas ya yang di DPR itu kan di komisi-komisi sebelumnya. Nah, komisinya sangat terkait erat dengan penempatan sebagai menteri ya di kabinet Merah Putih ini. Kemudian terkait dengan pada saat proses penyusunannya, komunikasi dengan parpol koalisi terkait ini seperti apa dalam proses pemilihan menteri ini, Bang Habib? Kan penyusunan menteri itu hak prerogatif presiden, ya. Tentu untuk menteri yang berlatar belakang partai politik, mungkin ada opsi mengusulkan beberapa nama untuk satu posisi. Biasanya kan seperti itu, tapi tetap nanti yang menyeleksi adalah kemudian yang menyeleksi adalah Pak Prabowo selaku pemegang hak konstitusional tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Misalnya satu parpol dialokasikan 4 atau 5 posisi, maka diajukan beberapa kali lipat diantaranya untuk diseleksi oleh Pak Prabowo Subianto. Oke, nah Bang Habib ini kan juga Menko dari yang semula 4 menjadi 7 ya, jadi agak lebih membesar begitu untuk susunannya. Nah kira-kira untuk efektivitas pekerjaannya ke depan seperti apa nih Bang Habib? Justru ini agar kerjanya lebih berhasil guna atau efektif bahasa singkatnya ya. Karena banyak masukan dalam prakteknya selama ini ya. Ada banyaknya kementerian yang disatukan ya. Lalu mengakibatkan memang jumlah Menko-nya sedikit, mengkoordinasi sedikit. Tapi ketika kita mengacu kepada evaluasi selama ini, ya, banyak kementerian yang direkomendasikan dipisahkan, tentu konsekuensinya Menko-nya juga berubah, ya, jumlahnya bertambah. Seperti misalnya Menko Polhukam itu kan rentang selama ini, ya. Ketika sekarang di Menkumhamnya ya dipecah menjadi 3, maka menjadi signifikan diperlukannya Menteri Koordinator Bidang Hukum ya dan HAM ya. Nah, itu logis saja ya. Jadi ini justru pasti dipastikan lebih efektif daripada praktek-praktek sebelumnya. Ini kan hasil evaluasi ya. Hasil kita yang namanya melakukan otokoreksi terhadap praktek-praktek yang pernah kita lakukan sebelumnya. Apakah artinya di parlemen juga sudah ada komunikasi karena komisi juga bertambah jumlahnya? Ya, kurang lebih sudah ada komunikasi, tapi kemarin kami ya di DPR tidak ingin mendahului ya. Kurang lebih gambarannya kan sudah ada 13 komisi, di mana penambahan 2 komisi ya, salah satu diantaranya juga merespon evaluasi selama ini banyaknya kementerian yang terlalu gemuk. Ya. Contoh Menkumham. Menkumham kan kita lihat malam ini ya dibagi ya terpecah menjadi 3 kementerian, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Menteri HAM ya. Nah, ini di Komisi 3 juga di komisi-komisi di DPR ya itu juga makanya sudah akan kita sesuaikan. Kemarin
sudah ada semacam draftnya, ya mitranya sebagian besar yang sekarang ya berpecah dari Menkumham, ya. Itu ada di kemungkinan ada di mitra di komisi terakhir, komisi 13. Jadi memang ini sudah sangat sinkron sekali, komunikasi panjang sudah kita lakukan ya antara apa namanya teman-teman di fraksi-fraksi DPR ya apa namanya dengan pihak kami ya pihaknya Pak Prabowo ya terutama diwakili pimpinan kami Pak Sukmi Dasko Ahmad. Oke. Oke, nah Bang Habib, sementara nomenklatur ini belum ada di DPR ya, kira-kira untuk kementerian yang belum ada komisinya ini nanti komunikasinya dan pengawasannya seperti apa, Bang Habib? Sebetulnya sudah ya, ini kan tinggal administrasi saja. Mungkin hari ini kami akan melakukan yang namanya rapat konsultasi. Karena kan belum ada rapat badan musyawarah. Rapat konsultasi itu representasi dari wakil-wakil fraksi. Ya. Hadir ya, juga ada pimpinan DPR. Nanti akan dibahas ya apa namanya mitra-mitra masing-masing komisi seperti apa. Sebenarnya ya ini untuk teman-teman Metro TV pahami seharusnya hal seperti ini sudah lama diantisipasi oleh pimpinan-pimpinan fraksi dan pimpinan DPR. Kurang lebih rapat hari ini ya sepertinya sekedar mengkonfirmasi ya, mengkonfirmasi lalu mengesahkan. Jika disahkan hari ini dalam rapat konsultasi ya besok hari Selasa hari apa namanya hari paripurna akan diketok dan disahkan di rapat paripurna dilanjutkan dengan pelantikan dan penetapan di masing-masing komisi dan AKD. Jadi besok itu hari ini kemungkinan sore ya rapatnya rapat konsultasi tersebut lalu besok kita rapat paripurna diketok setelah paripurna jam 11 mungkin mulai jam 11 pagi besok sudah mulai pimpinan DPR melantik ya pimpinan alat kelengkapan dewan yang terdiri dari komisi 1 sampai 13 plus apa namanya alat kelengkapan dewan non komisi ya yang juga kita tahu ada baru ya ada satu AKD baru yang namanya Badan Penyerap Aspirasi Masyarakat. Kurang lebih begitu. Oke, baik. Bang Habib, kemudian ini ada beberapa nama menteri yang masih bertahan seperti Sri Mulyani, Budi Gunadisadikin, Erick Thohir, Tito Karnavian, sampai dengan Dito Aryo juga masih bertahan. Pertimbangan Pak Prabowo ketika mempertahankan nama-nama ini apa, Bang Habib? Ya, kita tahu Pak Prabowo kan sebelumnya adalah Menteri Pertahanan ya, yang istilahnya dalam apa ruang kerja yang sama lah ya, bekerja bersama-sama dengan para menteri-menteri yang lain. Tentu 5 tahun waktu yang sangat leluasa bagi Pak Prabowo untuk melakukan penilaian ya terhadap rekan-rekan ya atau kolehannya tersebut. Terutama ketika melewati situasi-situasi sulit, misalnya pandemi, lalu krisis yang menyertai pandemi ya, krisis ekonomi yang menyertai pandemi. Pak Prabowo tentu punya penilaian-penilaian dan ini sudah disampaikan Pak Prabowo berkali-kali secara internal ketika memimpin apa namanya memberikan taklimat di Partai Gerindra ataupun secara eksternal dalam rapat pimpinan nasional beberapa waktu yang lalu yang dihadiri Pak Jokowi. Pak Prabowo bahkan secara lugas mengatakan, Pak Jokowi saya mohon izin kemungkinan besar sebagian di antara mereka, maksudnya para menteri itu akan ada di kabinet saya. Dan kita lihat juga ya, track record-nya kan juga bukan kaleng-kaleng orang-orang yang apa namanya ditunjuk kembali oleh Pak Prabowo ini ya. Ibu Sri Mulyani misalnya, Bu Sri Mulyani ini kan sudah menjadi menteri sejak sudah pernah menjadi menteri sejak zamannya Pak SBY ya. Kan berarti kan dia bukan sekedar orang yang ditunjuk oleh presiden sebelumnya Pak Jokowi. Begitu juga misalnya Pak Zulkifli Hasan sudah berkali-kali menteri dari presiden-presiden sebelumnya ya. Banyak tokoh-tokoh seperti itu yang punya kredibilitas ya, yang punya rekam jejak, yang punya apa namanya catatan prestasi. Nah, sehingga sudah tepat ya bagi Pak Prabowo untuk memberikan kepercayaan kepada mereka untuk kembali melanjutkan ya jabatan atau untuk kembali duduk di kabinet.
Ya, Bang Habib, di antara nama para menteri ini kan juga ada nama Budi Gunawan ya, selaku Menko Politik dan Keamanan. Budi Gunawan ini kan juga dikenal dekat dengan PDI Perjuangan dan sosok Megawati Soekarno Putri ya, Bang Habib. Nah, kira-kira pemilihan Budi Gunawan oleh Pak Prabowo ini apakah menjadi upaya juga untuk mendekatkan diri kepada PDIP atau memang karena sosok Budi Gunawannya saja dengan keahliannya? Dua hal tersebut saya pikir tidak perlu dipertentangkan ya. Apa namanya? Di satu sisi kita paham sekali ya Pak Perjuangan, kedekatan dengan Ibu Mega selaku Ketua Umum PDI Perjuangan ya. Lalu Pak Budi Gunawan ini juga punya catatan prestasi yang cukup luar biasa. Beliau di kepolisian ya, pensiun sebagai Wakapolri, lalu di Badan Intelijen Negara menangani banyak hal sehingga pastilah paham sekali di posisi Menteri koordinasi bidang politik dan keamanan. Nah, jadi dua hal tersebut tentu sama-sama menjadi pertimbangan. Tambah lagi mungkin juga Pak Prabowo juga mempertimbangkan peran ya Pak Budi Gunawan ya terutama pada awal-awal 2019 yang mempersatukan juga Pak Prabowo ya, dengan Pak Jokowi dalam bentuk rekonsiliasi. Mungkin seperti itu, tapi secara garis besar ya tidak perlu dipertentangkan. Apakah karena Pak Prabowo ingin mengakomodir seluruh kekuatan politik termasuk PDI Perjuangan ataukah karena Pak Budi Gunawan memang memiliki kapasitas yang tepat, itu dua hal tersebut mungkin saja sama-sama menjadi pertimbangannya Pak Prabowo. Kita sekarang ke wakil menterinya, Bang Habib, karena hampir semua kementerian sekarang memiliki wakil menteri, bahkan ada beberapa yang punya 2, 3 wakil menteri. Ini pertimbangannya apa? Ya kita paham ya, prakteknya banyak sekali, luas sekali rentang kendali menteri-menteri itu di masing-masing kementerian. Ini kita kan mendapat pertanyaan dari masyarakat, termasuk teman-teman Metro TV, kok ada yang lain, ada kementerian-kementerian yang malam diumumkan sebetulnya mendapat masukan perlu benar oleh Pak Prabowo ya dibatasi ya agar tidak terlalu banyak juga, tapi faktanya kebutuhan kita dalam pelaksanaan tugas di kementerian memerlukan lebih dari satu wamen di kementerian tersebut ya. Ini fakta dilakukan karena memang kita ini pengen kerja cepat, kerja kerja keras bersama-sama menyelesaikan tugas-tugas kebangsaan karena ini betul-betul momentum ya. Momentum yang belum pernah terjadi dalam sejarah di mana kita memiliki kesempatan untuk melakukan lompatan besar ya dalam konteks ekonomi terutama menuju Indonesia emas. Kita tahu kita punya bonus demografi yang sangat luar biasa ya. Dan ditambah lagi situasi di geopolitik internasional kan memang sekarang ini semakin tidak menentu. Maka kita perlu benar-benar tim yang kuat ya. Saya contoh ya, misalnya salah satu saja saya spill di sini terkait Menteri HAM, Menteri Hak Asasi Manusia. Orang kan kadang-kadang menganggap sederhana, hanya penegakan HAM. Padahal penegakan HAM itu sesuatu yang sangat kompleks. Banyak sekali aktivis hak asasi manusia, tokoh-tokoh ya, pegiat hak asasi manusia yang mengusulkan ya Menteri HAM ini ada setidaknya 2 wamen. Karena banyak hal, misalnya khusus untuk Papua saja seharusnya ada yang menghandle ya terkait HAM di Papua. Belum lagi hak ekonomi, sosial dan politik, macam-macam. Nah, ini banyak sekali usulan-usulan tersebut ya. Tapi tentu tentu Pak Prabowo memiliki keterbatasan. Tidak semua usulan bisa diakomodir sepenuhnya. Intinya kita memiliki kepentingan ya terhadap tim yang kuat, tim yang besar untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan.
Baik, Bang Habib, tentu kita akan nantikan bagaimana kinerja para menteri-menteri dan juga wakil menteri ke depannya. Insya Terima Allah. kasih atas insight-nya, Bang Habib, selaku Waketum Sama-sama. Partai Gerindra. Ya. Selamat kembali beraktivitas, Bang Habib. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.